Cuma masalah waktu, Chelsea salib Leicester. Chelsea dijagokan menyalip Leicester City. Perkembangan di bawah arahan Thomas Tuchel sudah terlihat jelas dan tinggal butuh polesan. Chelsea tampil stabil sejak ditangani Thomas Tuchel. Dalam 14 pertandingan di semua ajang sejauh ini, The Blues belum sekalipun menelan kekalahan. Hal yang lain yang bikin Chelsea kini dikagumi adalah permainannya yang solid. Klub London Barat itu sulit ditembus dengan baru kemasukan 2 gol di bawah arahan Tuchel. Pertahanan solid itu mampu menutupi karang-garangnya lini depan Chelsea yang memang tak tajam-tajam amat. Dalam 14 laga tersebut, Olivier Giroud dan kawan-kawan baru membuat 17 gol. Tapi setidaknya peningkatan performa bersama Tuchel kini membawa Chelsea ke posisi bagus di Premier League. Mereka saat ini menempati posisi 4 dengan 51 poin dari 29 laga. 5 poin di belakang Leicester City. Tapi dengan laju seperti ini, Chelsea dijagokan menyalip Leicester City, apalagi jika Thomas Tuchel bisa memperbaiki lini depannya sehingga lebih tajam. Lihatlah Chelsea dan manajernya serta cara dia membuat tim lebih solid. Mereka tak mudah kebobolan, jadi Anda tahu bahwa Anda punya kemampuan untuk mencuri kemenangan. Kata ex penyerang Arsenal, Ian Wright, mulai sekarang Chelsea ketika Anda melihat apa yang mereka punya, saya membayangkan mereka memenangi setiap laga, kecuali mungkin saat menghadapi Man City. Cara mereka bermain, mengumpan, dan bergerak, itu cuma bergantung pada para penyerangnya, apakah klik atau tidak. Kalau mereka bisa klik, saya sungguh merasa mereka bisa menyalip Leicester, sebab mereka punya segalanya. Mereka tampak sangat impresif kecuali dalam hal gol-gol. Ujarnya dalam acara The Kelly and Rex Show, seperti dikutip Metro. Erling Haaland kemahalan. Tenang, Chelsea punya 3 alternatif striker untuk dikejar. Dapat dipastikan kalau striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland takkan bisa didapatkan dengan nominal transfer yang sedikit. Namun Chelsea masih memiliki beberapa opsi menarik yang bisa didapatkan dengan harga jauh lebih murah. Lini depan menjadi sektor yang paling mengkhawatirkan dalam skuad Chelsea saat ini. Terhitung sejak kedatangan Thomas Tuchel, klub berjuluk The Blues tersebut tak pernah mencetak lebih dari 2 gol dalam 1 pertandingan. Kabar baiknya, jumlah kebobolan mereka menurun drastis sejak dipegang Tuchel. Melihat torehannya di Premier League, Antonio Rudiger dan kawan-kawan baru kebobolan sebanyak 2 gol dan mencatatkan 7 clean sheet sejauh ini. Erling Braut Haaland bisa menjadi solusi yang tepat, mengingat torehan golnya dalam 1,5 tahun terakhir begitu luar biasa. Selama bermain buat Dortmund, Haaland sudah mencetak total 49 gol dari 49 penampilan di semua kompetisi. Namun mendapatkan tanda tangannya bukanlah perkara yang mudah. Menurut kabar, Dai Borusan tidak bersedia bernegosiasi dengan klub yang datang dan memberikan proposal penawaran di bawah angka 150 juta pounds. Chelsea bisa mencoba membujuk kembali Romelu Lukaku yang sedang memperkuat Inter Milan untuk kembali ke Stamford Bridge. Bomber asal Belgia tersebut sedang menikmati masa-masa kejayaannya dengan torehan 59 gol dari 85 penampilan. Mereka mungkin bisa membujuknya pergi, mengingat Inter sedang dilanda krisis keuangan. Tapi kalau tidak berhasil, Chelsea juga bisa mengalihkan perhatian ke Dominic Calvert-Lewin, Everton, serta Andre Silva, Eintracht Frankfurt. Beda Lampard dan Tuchel di mata Caballero. Kiper cadangan Chelsea Willy Caballero mengungkap perbedaan gaya melatih Frank Lampard dan Thomas Tuchel. Chelsea sempat dilatih Lampard sejak musim lalu, namun mantan gelandangnya itu dipecat karena gagal membawa klub bersaing. Bersama Lampard, Chelsea mengalami inkonsistensi permainan. The Blues sempat bersaing di posisi atas sebelum terjun ke papan tengah klasemen Liga Inggris di pertengahan musim ini. Tuchel pun datang menggantikan Lampard. Manajemen asal Jerman itu bisa membuat Chelsea tak terkalahkan sejak ia datang dan membawa N'Golo Kante dan kawan-kawan kembali ke 4 besar persaingan Liga Inggris. Chelsea juga secara gemilang melaju ke perempat final Liga Champions bersama Tuchel. Willy Caballero, kiper ketiga Chelsea, mengungkap beda Frank Lampard dan Thomas Tuchel dalam melatih Chelsea. Begini katanya,
Sepak bola yang disukainya sangat memusingkan. Dengan pergerakan bola yang cepat, dia juga suka menyerang dan menyerang balik. Sekarang dengan Tuchel, ini lebih tentang menggabungkan semuanya. Bermain dengan bola, kami menciptakan lebih banyak cara. Dia hampir memberitahu kami bagaimana pertandingan akan berkembang, di mana aspek kunci lawan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Dengan ide-idenya, dari bagaimana dia membuat timnya untuk bermain bagus. Dia mengatakan kepada kami apa yang kami butuhkan untuk lebih terlibat, agar bisa bermain lebih baik dan mengikuti rencananya. Kadang-kadang berhasil, kadang tidak, tetapi gagasan untuk bermain itu ada. Jelas Willy Caballero terkait bedanya Frank Lampard dengan Thomas Tuchel. Haruskah Chelsea mencampakkan Timo Werner musim depan? Chelsea mendatangkan Timo Werner pada bursa transfer musim panas tahun lalu untuk menyelesaikan permasalahannya di lini depan. Sayangnya pemain asal Jerman tersebut belum mampu menunjukkan performa seperti yang diharapkan. Werner direkrut setelah menjalani musim yang paling gemilang bersama RB Leipzig. Sebelum meninggalkan Red Bull Arena, Werner mampu mencatatkan total 34 gol dari 45 penampilan yang ia lakoni dalam berbagai kompetisi. Tak heran kalau The Blues berani mengaktifkan klausul pembelian yang tercantum dalam kontraknya. Di tengah situasi pandemi yang membuat banyak klub besar mengalami krisis, Chelsea dengan santai menggelontorkan uang sebesar 47,5 juta pounds. Ia diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan di lini depan The Blues. Seperti yang diketahui, mereka kerap mengalami masalah dengan barisan penyerang yang kerap gagal menghasilkan banyak gol setiap musim. Sang pelatih Thomas Tuchel masih memberikan kepercayaan pada dirinya untuk mengisi starting 11. Walaupun demikian, ia tidak terhindar dari kritikan. Salah satunya datang dari mantan pemain Arsenal Ian Wright. Saat Anda melihatnya dan peluang yang ia lewatkan, tak peduli seberapa rendahnya kepercayaan diri Anda, dia tidak seharusnya melewatkan kesempatan itu dengan kaliber striker seperti itu. Ujarnya dalam The Kelly and Wright Show, "Kami tahu dia mencetak banyak gol untuk RB Leipzig, namun ketika Anda tidak bermain dengan baik dan kepercayaan dirinya sangat rendah, dia tidak seharusnya melewatkan kesempatan-kesempatan itu. Saya tidak yakin kalau mereka akan menjual Havertz. Dia adalah orang yang saya rasa masih menyimpan potensi di dalam dirinya. Jadi kalau saya akan mempertahankan Havertz," katanya. Awal musim di Arsenal jadi pengalaman terburuk untuk Willian. Spekulasi terkait masa depan Willian menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di musim panas 2020. Tidak berkembangnya pembicaraan kontrak baru membuat dirinya memilih untuk hengkang dari Chelsea. Kala itu The Blues hanya menawarkan perpanjangan kontrak semusim, sementara Willian menginginkan 2 atau 3 musim. Tidak tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak membuat dia didatangkan Arsenal dengan status bebas transfer. Ekspektasi tinggi tentu disematkan publik pada Willian. Namun sampai saat ini, dia dianggap masih belum menampilkan performa terbaik. Dari 30 pertandingan, pemain berusia 32 tahun itu baru menorehkan 7 assist dan belum mencetak 1 gol pun untuk Arsenal. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, kini sebuah pengakuan mengejutkan disampaikan Willian. Mantan pemain Shakhtar Donetsk itu mengungkapkan kesulitan yang dialami pasca bergabung ke Emirates Stadium. "Saya melakukan start yang buruk di Arsenal, kecuali pertandingan perdana melawan Fulham saat saya bermain dengan bagus, mengantarkan The Gunners menang 3-0 dan menorehkan 2 assist," ungkap Willian seperti dilansir Goal. Setelah pertandingan itu, Arsenal juga memenangkan beberapa laga lain dan saya menampilkan performa yang bagus. Namun kemudian tim kembali meraih serangkaian hasil buruk. Sebelumnya saat di Corinthians, lalu pergi ke Ukraina, dan kemudian Chelsea. Saya tidak pernah mengalami situasi semacam ini. Saat ini Arsenal masih menempati posisi 9 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 42 poin. Skuad asuhan Mikel Arteta baru akan kembali bermain pada 4 April mendatang. Mereka sudah ditunggu sang rival abadi Liverpool.